Apa istrimu, Mbah? Tidak bisa jalan? Sudah seminggu sakit rematik, sampai susah jalan. Coba taburi kaki istrimu dengan tanah makam keramat ini. Pasti sembuh. Kenapa istrimu, Mbah? Tidak bisa jalan? Sudah seminggu sakit rematik, sampai susah jalan. Coba taburi kaki istrimu dengan tanah makam keramat ini. Pasti sembuh. Kakiku, Pak. Kakiku sembuh, Pak. Kakiku sudah sembuh, Pak. Kakiku udah gak sakit lagi. Aku udah bisa berjalan, Pak. Tanah makam Kiai Jufri ini keramat. Bisa menyembuhkan penyakit istriku. Ini pasti karena karomah Kiai Jufri. Makam ini keramat. Terima kasih, Kiai. Terima kasih. Hanya makam keramat ini yang bisa mengeluarkan keris pusaka seperti ini. Hanya makam keramat ini yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Hanya makam keramat ini yang mengeluarkan bau harum. Astagfirullahaladzim. Dan yang pasti, hanya makam keramat inilah yang mendatangkan barokah untuk kita semua. Sebenarnya siapa yang dimakamkan di sini, Pak? Wah, Mas ini makam ayah saya, Mas. Catat ya, catat Mas wartawan. Iya, siap. Ayah saya, Kiai Jufri adalah seorang ulama besar. Dia memiliki karomah yang langsung datangnya dari Allah. Wah, Mas wartawan. 20 tahun yang lalu dia meninggal seusai melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid. Dan menebarkan bau wangi seperti ini, Mas. Ampunilah Kang Manaf, ya Allah. Bukakanlah pintu hatinya, ya Allah. Aku mohon, ya Allah. Tumben Papa percaya hal-hal beginian. Ini bukan masalah percaya atau tidak percaya, Ma. Mimpi Papa membawa kubah masjid di makam keramat itu pasti suatu pertanda buat Papa. Beraninya kamu memfitnah aku melakukan penipuan bau wangi di makam ayah. Sebagai ustadz, mestinya kamu lebih tahu. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Saya tidak memfitnah. Saya bicara berdasarkan bukti yang ada. Bukti apa? Kang, saya melihat Badrun dan teman-temannya menyiram makam ayah dengan botol ini. Saya tidak akan membiarkan Akang menyalahgunakan makam ayah untuk kepentingan yang tidak baik. Apalagi dengan penipuan minyak wangi itu. Baik atau tidak yang menentukan bukan kamu, Nasri. Urus aja masing-masing. Itu kalau kamu masih betah tinggal sama aku. Kang, saya mohon dengan sangat sama Akang. Akang jangan menghimbau orang untuk mengkultuskan makam ayah. Saya khawatir nanti akan terjadi syirik, Kang. Kamu itu seorang ustadz. Kamu itu mestinya ngurusin musola, ngajarin orang ngaji. Cukup. Gak usah ikut campur ngurusin makam. Makam sudah ada yang ngurus, Kang Manaf. Benar itu. Kita urus saja urusan kita masing-masing. Itu kalau kamu dan istrimu masih mau numpang sama aku. Kang, kita semua menumpang hidup pada Allah, Kang.
Akang jangan takabur seperti itu. Durhaka kamu. Sekali lagi kamu lancang bicara, tahu sendiri akibatnya. Lalu Papa mau ke sana, mau meminta-minta ke makam keramat itu. Ya enggak lah, Ma. Kalau meminta, langsung saja sama Allah. Bukan minta sama makam. Itu sama saja minta sama setan. Papa hanya ingin tahu makna mimpi Papa membawa kubah masjid ke makam itu. Keluar kalian dari sini. Ya Allah, Kang. Tega sekali Akang mengusir kami dengan cara seperti ini. Harus diusir. Karena kamu sudah terlalu banyak ikut campur tentang urusan makam ayah. Saya ikut campur karena Akang telah terlalu banyak menjerumuskan orang ke perbuatan syirik dan musyrik. Syirik dan musyrik itu urusan aku dengan Allah, bukan urusan kamu. Maaf Kang Manaf, sebagai orang yang mengerti agama, wajib mengingatkan umatnya jika ada yang salah. Kalian berdua jangan sok menggurui aku. Jika berani menentangku, hubungan persaudaraan kita putus dengan keris ini. Sebelum amarah meledak seperti sambaran petir, kalian pergi dari rumah ini. Pergi! Rumah ini sudah lama tidak Ibu tempati. Kalian bisa tinggal di sini karena Ibu sudah mendapatkan rumah dinas. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas bantuannya, Bu Kades. Iya, sama-sama. Kok jatah saya makin lama makin sedikit? Masih kurang. Nanti saya kurangi lagi jatah Mbah Jamal. Kalau Mbah Jamal mau dapat lebih, Mbah Jamal harus bisa memaksa para peziarah ngasih uang amalnya lebih banyak lagi. Ngerti? Jangan lupa, awasi si Nasri. Kalau dia menebarkan larangan untuk para peziarah ke makam ini, kasih peringatan keras. Ya Allah, kuatkan aku dari rasa lapar dan sakit kepala ini. Jangan sampai santriku tahu agar mereka tidak iba kepadaku. Ustadz, kenapa? Sakit? Nggak apa-apa. Sampai di mana kita tadi? Soal makam keramat. Semua makam itu sama. Tidak ada yang namanya makam keramat. Ya, Tapi soal bau wangi yang keluar dari makam Kiai Jupri itu hanya akal-akalan Kang Manaf yang menyuruh Badrun menaburkan minyak wangi di makam ayah saya. Tapi banyak orang percaya kalau makam Kiai Jupri itu memang keramat. Kalian jangan sampai ikut-ikutan percaya tentang makam keramat ayah saya. Ya, itu namanya syirik dan musyrik. Dosa besar. Oh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astaga. Mi, kamu kenapa? Jatuh di kamar mandi. Kok bisa begitu? Lantainya licin. Mungkin saya kualat karena pura-pura sakit. Dan pura-pura sembuh karena tanah makam Kiai Jufri itu, Pak. Aduh. Sebaiknya Bapak berhenti sajalah jadi kuncen. Ini penghasilan kita satu-satunya dari makam ini.
Kamu mau kita kelaparan? Sini, sini. Tolong, tahan.